Bismillah, innal hamdalillah alladzi hatta hamdi wa an'ama 'alaina bi ni'matil Islam wal iman. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa muallimina Muhammad khairu khalqillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru bihal dhunub wa tuslihu bihal qulub wa tanṭaliqu bihal usub wa talinu bihal usub wa ala alihi wa sahbihi man ilaihi mansub. Amma ba'd. Ma'asyiral ulama al-'izza, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, segenap para kiai, para tokoh masyarakat, para ajengan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kasun, Bapak Lurah, wabil khusus sahibul hajah, Aba Rahman sekeluarga, mata'anallahu bidulli hayati, amin, wa nafa'anallahu bi'ulumihim. Dan yang saya banggakan, yang saya rindukan, yang saya cintai, segenap para tamu-tamu, para pecinta-pecinta sholawat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, khususnya para jamaah Blitar Raya semuanya. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Lama tak jumpa, ada rindu dalam dada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa izinkan dan ridhoi kita agar tak pernah putus, sambung terus sampai ila yaumil qiyamah. Tidak akan ada yang bisa memisahkan atau memutuskan ikatan batin kita meski kematian. Kalau dalam hati kita tertanam cinta dan mahabbah kepada junjungan kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mari kita dengarkan sejenak, kita renungkan dahsyatnya daripada padang mahsyar. Selama ini kita sering menyimak kajian bagaimana ngerinya yang tidak bisa kita bayangkan, bagaimana menggerikan siksaan kubur, siksaan neraka. Tapi kali ini saya akan sedikit menggambarkan daripada dahsyatnya dan menggerikannya perkumpulan kita nanti di padang mahsyar sampai jembatan Sirat. Halo, nirang sedaya oke? Kelak di padang mahsyar, semuanya orang seluruh dunia mulai zaman Nabi Adam sampai kiamat dikumpulkan menjadi satu. Ketika tatkala hari kiamat, seluruh alam semesta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dihancurkan, dibinasakan, langit, bumi, daratan, lautan, alam semesta, galaksi, semuanya dihancurkan oleh Allah. Tinggal tersisa dua makhluk Allah yang belum dimatikan. Siapa, Bu? Ada yang tahu? Malaikat maut dan iblis. Malaikat maut dan iblis. Pada hari itulah Allah menuaikan janjinya bahwa terakhir makhluk Allah yang akan dibinasakan, yang akan dibunuh ialah iblis. Allah mengutus kepada malaikat maut, ya malaikat maut, cabutlah nyawa iblis. Seketika dicabut nyawa iblis, menggelegar seluruh alam semesta sampai goncang arsy. Betapa sakitnya ketika dicabut nyawa iblis tersebut. Yang tersisa tinggal malaikat maut. Allah mengutus malaikat maut untuk mencabut nyawanya. Kesakitan malaikat maut. Hancur semua, bumi dihancurkan, tak ada yang tersisa, hanya Allah Jalla Jalalu. Sampai Imam Ibnu Abbas mengatakan di situ 40 tidak tersisa. Abdullah bin Abbas tidak mengatakan entah 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun, yang jelas itu 40 kata Rasulullah. Abdullah bin Abbas tidak tahu
maka semuanya sunyi. Alam semesta sunyi, tak ada satupun bunyi, tak ada satupun suara, karena semua ciptaan Allah, semua makhluk Allah sudah dibinasakan, tinggal aku, kata Allah, yang berdiri selama 40. Nggak jelas Rasulullah cuma mengatakan 40. Abdullah bin Abbas nggak ngerti entah 40 tahun apa 40 bulan apa 40 hari. Kemudian turun hujan, setelah 40 itu turun hujan, bumi diciptakan lagi yang baru oleh Allah. Bukan seperti ini, sudah dihancurkan, bumi diciptakan lagi yang baru, langit diciptakan lagi yang baru, tapi bentuknya tidak bulat seperti ini, bentuknya luas, dalam hamparan yang sangat luas. Dikatakan oleh Rasulullah bagaikan tikar yang dihampar begitu luas, tak ada ujungnya. Disitulah hujan turun, manusia, makhluk, jin, setan, manusia muncul seperti tumbuhan yang baru tumbuh dari tanah, muncul satu persatu, persatu. Mereka dalam keadaan telanjang bulat, bugil, dalam keadaan telanjang bulat, bugil, semuanya dikumpulkan, jin, setan, dalam dataran hamparan itu manusia. Semuanya bisa melihat, tak ada penghalang lagi antara jin, setan dan manusia. Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah mereka tidak tergoda dengan syahwat? Apakah mereka tidak sibuk memperhatikan auratnya masing-masing atau auratnya lawan jenis?" Apa kata Rasulullah? "Likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni." Mereka tidak akan ada syahwat sedikit pun. Mereka tidak akan sibuk mengurus auratnya sendiri maupun auratnya orang lain. Karena apa? Likulli imri'in minhum sya'nu yughni. Karena mereka sibuk dengan keadaannya masing-masing. Halo Bu, ini penting, jarang. Ketika di padang mahsyar, inilah saat yang dinanti-nanti, saat yang tegang, saat yang menegangkan, hadirin. Saya pernah ceramah seperti ini, belum sempat berakhir. Ketika saya menceritakan padang mahsyar waktu itu di Jawa Barat, ada beberapa orang yang pingsan saking menggerikannya. Cuman waktunya malam hari ini mungkin hanya sekilas saja, karena kita bukan waktunya untuk membahas kajian. Ini majelis sholawat. Kalau kajian di pondok setiap malam Rabu. Kita kembali lagi kepada padang mahsyar. Di situ saat yang menegangkan, hadirin. Manusia sibuk dengan dirinya, bingung, ketakutan. Dikatakan oleh Rasulullah bahwa jarak matahari dengan kepala itu hanya 1 mili. Coba kita bayangkan, kalau kita siang-siang, tengah siang gitu, zuhur, betapa panasnya kalau pas terik matahari. Kita gak kuat lama-lama. Tapi kalau matahari hanya 1 mili di atas kepala kita, sedangkan manusia sibuk sekali, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, beratusan tahun, tidak diurus oleh Allah, dibiarkan oleh Allah. Mereka sibuk dengan dirinya sendiri. Nafsi, oh nafsi, wah nafsi, diriku. Sibuk sampai ratusan tahun. Kemudian mereka para manusia itu, jin, mencari nenek moyangnya. Siapa nenek moyangnya? Adam alaihissalam. Dicari Adam sampai ujung, ada ujungnya, sampai puluhan tahun ketemulah Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, wahai nenek moyang kami, tolonglah kami, doakan kami kepada Allah agar acara padang mahsyar ini segera dimulai. Nabi Adam, apa kata Nabi Adam? Mohon maaf, nafsi, oh nafsi, aku tak bisa menolong kalian karena aku dulu pernah melanggar larangan Allah di surga. Ketika waktu itu dilarang makan buah dalam pohon namanya khuldi, tapi aku larang. Aku makan bersama istriku, disitulah aku berdosa kepada Allah. Mohon maaf, aku tidak bisa menolong kalian. Jangankan menolong kalian, menolong umatku sendiri aku tak punya wewenang, kata Nabi Adam. Coba kalian minta tolong Ibrahim.
Ibrahim alaihissalam, dialah Khalilullah, dialah kekasih Allah, dialah yang dekat dengan Allah. Kelompok orang tersebut, manusia tersebut mencari lagi, mau minta tolong, bingung. Sampai jauh, akhirnya ketemu. Sampai puluhan tahun ketemulah Nabi Ibrahim. Minta tolong, ya Ibrahim, tolonglah kami, doakan pada Allah, sampaikan pada Allah agar acara padang mahsyar segera dimulai. Apa jawab Nabi Ibrahim? Mohon maaf wahai manusia, saya tidak bisa menolong kalian, karena dulu saya pernah berdusta, saya pernah berbohong kepada Allah 3 kali. Padahal kata Rasulullah, kulil haq, bohongnya Nabi Ibrahim itu benar. Kalau kita bohong di atas kebatilan, Nabi Ibrahim bohong di atas kebenaran saja. Waktu itu bingung, saya pernah bohong di hadapan Allah, saya nggak tahu nasib saya sendiri ini bagaimana. Bingung Nabi Ibrahim, mohon maaf, saya tidak bisa menolong kalian. Coba kalian cari Nabi Musa, dialah kalimullah. Nabi Musa teman Allah di dunia, teman bicara Allah di dunia. Saya tidak bisa menolong kalian. Apa kata Nabi Ibrahim? Oh nafsi, wah nafsi. Bingung Nabi Ibrahim. Mereka mencari lagi Nabi Musa sampai puluhan tahun, bu, keadaan panas, terik matahari, gak ada orang jualan es, gak ada orang jualan minum, gak ada rumah. Bayangkan, gak ada pohon-pohonan, dataran hamparan yang sangat luas sekali. Panasnya, gak ada malam, siang tok. Matahari hanya selisih berapa mili di kepala kita. Kemudian ketemulah Nabi Musa setelah sekian tahun manusia itu. Umat Nabi Muhammad yang saya ceritakan ini, umat Nabi Muhammad. Ini umat Nabi Muhammad, bukan umat Nabi Adam, bukan umat Nabi Musa. Umat Nabi Muhammad ini mencari Nabi Musa, ketemu Nabi Musa. Ya Musa, tolong kami, tolonglah kelompok kami. Kami sudah gak kuat lagi, kami sudah bingung, sudah sekian tahun kami gak diurus oleh Allah. Kami bingung mau kemana ini. Tolong doakan sama Allah agar acara padang mahsyar segera dimulai. Apa jawab Nabi Musa, saudara? Jawab Nabi Musa, mohon maaf, saya tidak punya wewenang, karena dulu saya pernah membunuh. Saya pernah membunuh seseorang. Saya nggak berani. Coba kamu cari, kalian cari Nabi Isa. Dialah Isa, Rauhullah. Dia yang dekat dengan Allah. Nabi Musa nggak bisa nolong, bu. Mencari Nabi Isa sampai sekian tahun. Itu umat Nabi Muhammad. Sampai kemudian hari ketemulah Nabi Isa. Apa jawab Nabi Isa? Mohon maaf juga, saya tidak bisa. Saya tidak punya wewenang untuk menolong kalian. Seharusnya kalian temui Habibullah, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Beliaulah kekasih Allah. Dicari, bu, Nabi Muhammad. Sekian tahun baru ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ya Rasulullah, tolong kami, bantu kami, sampaikan kepada Allah agar acara padang mahsyar ini segera dimulai. Apa kata Rasulullah? Ya, aku yang diberi wewenang oleh Allah. Seketika itu, bu, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung sujud yang sangat lama dan yang sangat dalam, bertahun-tahun sujud memintakan agar segera acara padang mahsyar dimulai. Allah berkata, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Kamu mau minta apa maka pasti akan aku kabulkan, kata Allah. Apa kata Nabi Muhammad? Nabi Muhammad, wahai Allah, wahai Tuhan, Rabb, umatku sudah enggak sanggup, segera mohon untuk diurus, segera untuk dimulai acaranya. Seketika itu langsung, bu, awan terbelah menjadi 2. Padang mahsyar dimulai. Mereka tahu tempat mana yang akan mereka tuju. Mereka tahu di situ dalam keadaan macam-macam umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang lidahnya menjulur sampai kaki,
Ada yang berjalan itu nggak pakai kaki tapi berjalan pakai tangan, kakinya di atas, tangannya yang berjalan. Macam-macam bentuknya umat Nabi Muhammad waktu itu di padang mahsyar. Mereka tahu tempat mana yang harus dituju. Inilah saat-saat yang menegangkan, saat-saat yang ditunggu-tunggu. Bahkan para sahabat waktu itu, baginda Rasulullah cerita tentang padang mahsyar, para sahabat pingsan 3 hari 3 malam. Kenapa kok sampai pingsan? Rasulullah katakan, beginilah gambaran umatku kelak di padang mahsyar, pasti akan merasakannya. Mereka yang banyak dosa, tergantung amalnya. Para sahabat berkata, apakah termasuk kami nanti yang akan dijegurkan ke neraka? Kalian tidak masuk neraka, kalian masuk surga, tapi pasti kalian akan merasakan teriknya padang mahsyar dan jembatan Sirat. Disinilah para sahabat itu pingsan, Bu. Waktu itu para malaikat turun dari langit. Padang mahsyar mau dimulai, malaikat turun dari langit dengan bersof-sof, dengan gagah perkasa. Para malaikat turun dari langit dengan gagah perkasa. Bala tentara Allah turun dari langit dengan begitu perkasanya, tapi dalam keadaan terkunci mulutnya. Tak ada satupun para malaikat yang berani berkata, dan pucat wajahnya. Bayangkan, Bu, malaikat saja tegang, malaikat saja pucat, apalagi kula kali panjenengan. Niku malaikat, tentara-tentara Allah. Langsung singkat mawon, orang kafir waktu itu langsung ditendang, digiring, dipaksa oleh para tentara Allah, langsung digiring menuju tempatnya, yaitu neraka jahanam. Tinggal menyisakan orang mukmin dan orang munafik. Sinten, Bu? Orang mukmin dan orang munafik. Disinilah yang saat yang dinanti-nanti, yang saat ditegang-tegangkan umat Nabi Muhammad SAW. Para malaikat itu berkata kepada para manusia, terutama umatnya Nabi Muhammad. Ini yang saya ceritakan, umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang mana mereka akan digiring menuju suatu daerah, suatu tempat, suatu wilayah. Itu pintu yang sangat besar. Dikatakan oleh Rasulullah, pintu itu kalau dilihat dari luar bercahaya, begitu masuk maha gelap dan dahsyat gelapnya. Tatkala itu orang mukmin yang masuk di pintu itu bercahaya, cahayanya macam-macam. Ada yang sebesar gunung, ada yang hanya sebesar bukit, ada yang sebesar onta, ada yang sebesar kepalan tangan, ada yang sebesar jari telunjuk, bahkan ada yang cuma sebesar pucuk kuku. Lampu yang paling kecil itu untuk menerangi jalannya menuju Sirat. Pintu itu gelap sekali, maha gelap. Orang munafik, nah ini orang munafik ini macam-macam ya. Orang munafik ini orang Islam, tapi yang munafik ngerti Al-Quran, ngerti kalau sholat itu wajib, ngerti kalau belajar Al-Quran itu wajib, tapi tidak mau belajar Al-Quran, tidak mau sholat. Ini namanya munafik. Ini golongan orang yang munafik. Masuk digiring ke pintu tersebut, gelap sekali, tidak ada cahaya. Coba kita bayangkan, di situ gelap sekali, ada jembatan Sirat, yang mana hamparan jembatan Sirat ini sesuai amalnya. Kalau amalnya baik, maka akan lebar. Tapi kalau amalnya banyak dosanya, bagaikan pedang tajamnya, itu yang kita titih. Jembatan itu ada yang sampai belahan rambut, macam-macam. Gelap sekali. Bayangkan kalau kita nggak ada cahaya, masuk di kegelapan, lewat jembatan itu, dan di bawah jembatan itu kata Rasulullah itu menganga. Apa bahasanya bidangnya? Lubang itu kata Rasulullah, seandainya seluruh alam semesta ini dimasukkan ke lubang Sirat itu, maka akan muat. Saking gedenya, saking besarnya lubang itu. Itu lubang apa? Lubang neraka jahanam. Inilah para sahabat yang pingsan mendengarkan cerita Rasulullah, karena para sahabat mau tidak mau pasti akan melewati jembatan Sirat. Bayangkan panasnya bagaimana, Bu. Saman godok banyu, merebus banyu, lek umep saman kai pulpen, tangannya saman deleh. Ada tuh mlaku. Nek jerit, oh panas.
Apa mana jembatan Sirat yang di bawahnya itu Allah ciptakan api yang gelap. Api ini yang paling panas itu api yang berwarna gelap. Ini yang paling panas. Bayangkan sendiri. Dan di bawah jembatan Sirat itu menyembur api. Itu. Ini yang menegangkan para sahabat, yang paling takuti para ulama hadirin. Orang yang mukmin dikatakan Rasulullah ada yang melewati jembatan Sirat bagaikan kilat. Kecepatan kilat berapa? Kalau kita yang belajar fisika 30.000 per detik. Itu yang amalnya baik, tidak pernah berdosa. Amalnya baik secepat kilat, langsung nyampe pada ujung Sirat. Ada yang kata Rasulullah itu bagaikan pesawat terbang. Ada yang maraton, lari maraton. Ada yang berjalan biasa, ada yang berjalan terseok-seok, ada yang merangkak dan bergelantungan macam-macam. Nah ini hadirin yang perlu kita ketahui di sini nanti. Ketika berjalan itu melewati jembatan Sirat, kata Rasulullah mereka bergantungan, umatku bergantungan. Kenapa kok demikian? Bayangkan hadirin, ceblok, gantung tangan nih. Kalau kita latihan militer itu saja kuat hanya 50 meter sudah ngos-ngosan, sudah bergelantungan. Ini jembatan Sirat yang tak ada ujungnya. Semua galaksi alam semesta muat menurutku bagaimana? Jaraknya saking jauhnya. Kalau bumi apa-apa nih, kita harus melewati itu mau tak mau umat Nabi Muhammad. Disitulah umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang paling sibuk, paling repot ngurusi kula kali panjenengan. Ada yang bagaikan kuda, kuda yang terkencang di dunia. Ada yang seok-seok. Ada yang sudah baru nyampe menginjakkan Sirat sudah tergelincir, jatuh. Ada yang baru nyampe tengah-tengah tergelincir, jatuh. Ada yang sudah dari ujung tinggal satu langkah tergelincir, jatuh. Bahkan ada yang sudah melewati jembatan Sirat, sudah di daratan melihat pintu surga, jatuh. Ini kenapa? Hadirin, ini umat Nabi Muhammad. Padahal sudah melewati jembatan Sirat, di hadapannya sudah disiapkan air telaga Kausar oleh Rasulullah. Di situ air telaga Kausar itu apabila setiap gelas diminum oleh orang tersebut, maka orang tersebut langsung fit badannya, sehat kembali, muda kembali. Karena mau tak mau siapapun yang melewati jembatan Sirat, kata Rasulullah, mereka hangus. Mereka hangus. Karena saking panasnya kayak dipanggang. Begitu minum air telaga dari Rasulullah, langsung muda kembali, fit kembali. Ada yang sudah melewati jembatan Sirat, kemudian ditendang oleh malaikat. Karena apa? Dulu orang itu amalnya banyak, tapi amalnya tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Suka mendolimi saudara muslim, suka memfitnah saudara muslim, gak senang didolimi. Makanya orang yang didolimi waktu itu datang berbondong-bondong, gak terima. Ya Rob, saya gak terima orang ini masuk surga, karena dulu di dunia saya pernah didolimi oleh orang tersebut. Maka apa? Kata Allah, langsung orang yang mau masuk surga itu pahalanya diambil semua, dikasihkan kepada orang yang difitnah atau yang didolimi. Dan dosanya orang yang difitnah atau yang didolimi dikasihkan kepada orang yang mau masuk surga itu. Akhirnya ketika dihisab, bagaimana bu? Gak ada pahalanya sama sekali. Ditendang oleh malaikat. Apa kata Nabi? Hei malaikat, kenapa engkau tendang itu umatku? Apa jawab malaikat? Ya Muhammad, engkau tidak tahu bahwa ini umatmu dulu telah menghalangi orang yang dakwah. Umatmu ini dulu pernah mendolimi saudara muslimnya. Maka sejatinya orang tersebut jauh-jauh, bayang no bu, jauh-jauh pengorbanan perjuangan lewat jembatan Sirat, wis karek nang pintu swarga ditendang ambek malaikat. Auzubillahi min dzalik. Nah ini hadirin, saat-saat yang menegangkan jembatan Sirat kula kali panjenengan. Amal apa yang akan kita, ini kita belum membahas siksa kubur ya, belum membahas siksa neraka, masih padang mahsyar dan jembatan Sirat. Bahwa janji Allah inilah
sesungguhnya ada, yaitu akhirat, padang mahsyar dan jembatan Sirat. Kemudian kata Rasulullah SAW, beliau berkata waktu ngobrol sama sahabat-sahabat, wahai sahabatku, kelak dari sekian umatku, ketika mau melewati jembatan Sirat itu, baginda Rasulullah, bu, yang sabar menanti. Ayo umatku, sedikit lagi, kurang sedikit lagi, diulurkan tangannya. Kurang sedikit lagi, tak ada letihnya beliau Nabi Muhammad menanti kita. Kata Nabi Muhammad, 3 kelompok dari umatku kelak yang akan pertama masuk surga. Ini dibedakan, saya paham. Semuanya umat Nabi Muhammad yang sudah melewati jembatan Sirat, antri. Mau masuk surga, antri. Antri, kata malaikat. Please, antri. Satu persatu. Kata Allah, 3 umat Muhammad yang pertama masuk surga. Oke. Salasa min ummati yadkhulunal jannah. Yang pertama fa syahid. Yang nomor kalih, yang nomor 2 abdun mamluun min taati, dari umat Nabi Muhammad. Abdun mamluun min taati Rabbi. Yang ketiga fakirun muta'affif. Sedangkan umat Nabi Muhammad yang pertama dimasukkan ke neraka, awala umman min ummati Muhammad yadkhulunan nar. Yang pertama sultanun jair. Sultanun jair du'iyalin. Dan yang ketiga fakirun mutakabbir. Kita terjemahkan sekarang. Dari sekian Nabi Muhammad yang akan masuk surga pertama kali, yang pertama yaitu fasyahid, yaitu orang yang syahid. Nabi Muhammad tanya kepada para sahabat, siapakah orang yang syahid wahai sahabatku? Sahabat menjawab, alladzina yuqatiluna fi sabilillah. Mereka yang mati syahid, mereka yang gugur ketika perang membela agama Allah, kemudian mereka mati. Inilah orang yang syahid. Tapi kata Rasulullah, tidak. Kalau cuma itu, alangkah sedikitnya umatku yang syahid wahai sahabatku. Tetapi orang yang mati syahid, kata Rasulullah, banyak. Yang pertama, orang yang memperjuangkan agama Allah, perang, bu, kemudian meninggal. 1 tetes darahnya itu bisa mengampuni semua dosa-dosanya yang lalu. Bayangkan. Makanya kalau kesempatan syahid itu jangan disia-siakan. Yang kedua, kata Rasulullah, orang yang mati syahid umatku, kata Nabi Muhammad, yaitu orang yang sakitnya bersumber dari perut. Orang yang sakitnya bersumber dari perut. Dia mukmin, dia muslim, sudah berobat kemana saja, tidak nyerah, pantang menyerah, kemudian dia meninggal. Inilah orang yang syahid. Paham, bu? Yang ketiga, kata Rasulullah, orang yang mati syahid yaitu orang yang punya sakit yang bersumber dari kepala. Dia orang mukmin, dia orang muslim, sudah berobat kemana-mana, tidak menyerah, kemudian dia mati. Inilah orang yang syahid. Yang pertama masuk surga. Yang keempat, orang yang mati syahid, kata Rasulullah, yaitu orang yang tenggelam, matinya tenggelam. Misalnya jenengan numpak pesawat atau numpak kapal, kemudian ke kapal atau pesawat itu trouble, jenengan orang mukmin, umat Nabi Muhammad, kecuali syirik ya, tenggelam matinya, ini syahid, kata Rasulullah. Yang kelima, matinya karena runtuhan bangunan. Orang tersebut muslim, mukmin, kemudian kena runtuhan bangunan atau gempa dan lain sebagainya, meninggal, ini syahid, kata Rasulullah. Yang keenam, singkat saja, yang mati syahid, orang yang terbakar, omai kobongan misalnya. Orang itu mukmin, syahid, tidak syirik, ini syahid. Terus selanjutnya yang terakhir, orang yang mati syahid, kata Rasulullah, ini adalah orang yang hamil, orang yang melahirkan, orang yang menyusui. Subhanallah, bu. Ini orang yang mati syahid. Makanya kalau kata Rasulullah, kita keadaan hamil, melahirkan, ini sama halnya sedang berjihad di medan perang. Pemane meninggal syahid. Kata
Kata Rasulullah, orang yang mati syahid akan dibebaskan dari azab kubur. Yang kedua, mereka ketika sakaratul maut merasakan hanya bagaikan dicubit. Bayangno, wong sakaratul maut sakitnya luar biasa. Bagaikan diiris-iris pedang 300 kali, ditusuk pedang, dikuliti. Bagaikan mata pancing kulit yang basah ditarik. Tapi orang yang syahid matinya hanya bagaikan dicubit saja. Kenapa demikian? Kata Rasulullah SAW, orang yang mati syahid itu dilihatkan gambarannya. Ini tempat surga, komplek A, blok A, nomor A, VIP dengan nama Roziki, dengan nama Abah Rahman. Seketika itu dilihatkan gambaran pas sakaratul maut. Sing sakitnya kayak ngono bu. Baginda Rasulullah sendiri sampai mengeluarkan dalam dahinya keringat dingin, sampai menjerit saking sakitnya sakaratul maut. Tapi orang yang mati syahid hanya bagikan dicubit saja. Kenapa kok begitu? Kita lihat Siti Zulaikha ketika bersama teman-temannya ngupas napa niku? Ngupas buah. Datanglah Nabi Yusuf alaihissalam. Saking gantengnya Nabi Yusuf, dikupas niku sampai tangannya gak kroso lek diirisi pisan. Sampai tangannya putul kabeh drijine gak kroso, saking subhanallah, maha suci Allah, ini malaikat apa manusia. Begitu Yusuf meninggalkan tempat ruangan tersebut, langsung jerit kabeh karena di lantai sudah berceceran darah, berceceran daging, berceceran driji. Begitulah orang yang mati syahid, hadirin. Saking sakitnya dilihatkan gambaran oleh Allah. Allah takhafu, jangan kalian bersedih, jangan kalian takut. Wala tahzanu, dan jangan kalian bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dikene gambaran tuh sewenang. Akan enak. Kalau kita ada peluang di medan jihad tersebut, jangan takut, jangan jadi pecundang, jangan tiarap. Kalau ada kesempatan, pasti orang yang mati syahid kata Rasulullah itu tersenyum, guyu matinya. Sama yang di internet sering buka orang mati mesti kan guyu. Di Palestina, di Libanon, ada kemarin di mana itu yang nembak pejabat itu kemudian dihukum mati, guyu, tersenyum karena dilihatkan gambaran di situ. Alangkah mulianya orang yang mati syahid. Pun singkat mawon, gak mari-mari. Yang kedua, orang yang masuk surga pertama dari umat Nabi Muhammad yaitu abdun mamlu'un min ta'ati rabbi, yaitu bawahan atau budak yang sibuk dikekang oleh majikan, oleh atasannya, tapi tidak menduakan perintah Allah, tetap menomorsatukan perintah Allah. Abdun mamlu'un, subhanallah. Niki dari umat Nabi Muhammad, karyawan jadi budak kalau zaman dulu. Zaman saya kita jadi karyawan, sesibuk apapun yang diberikan oleh majikan, dia tidak pernah meninggalkan perintah Allah, selalu menomorsatukan Allah. Apakah ada? Zaman sekarang banyak, hadirin. Siapa nanti kelak yang paling sibuk? Pak Camat. Yang paling sibuk Pak Lurah. Yang paling sibuk Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Wali Kota, Pak Presiden. Ketika dihisab, wahai Allah, ampuni kami, tolong dimaklumi karena kami dulu di dunia sibuk. Ketika tatkala itu Allah langsung nurunkan Nabi Sulaiman alaihissalam, dijak tanding dengan Nabi Sulaiman. Coba kon niku sak sibuk-sibukmu, sak sugih-sugihmu, sugih di awakmu mbek Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman yang harta kekayaannya melimpah, hadirin, sampai kiamat paling sugih nomor 1. Makanya wong lek rumangsa sibuk ben dijepno mbek Nabi Sulaiman. Akhirnya orang itu terkunci mulutnya. Abdun mamluun, sesibuk apapun dia berani mengambil resiko meskipun digebuk, dicambuk, tapi tetap menomorsatukan perintah Allah. Inilah kelak dari umat Nabi Muhammad yang akan masuk pintu surga pertama. Paham bu nggih? Sabak nyenengan nek melok majikan, melok juragan, melok bos sing dadi karyawan, kira-kira dikekno krungu hayya 'alas shalah. Bos mrene
kayak tugas, kira-kira mendirikan Allah dulu, apa majikan dulu, apa bos dulu. Takut kita lagi dipecat. Tapi yang ini abdun mamlukun min taati rabbi, yang mendahulukan Allah, gak peduli sama manusia, gak peduli sama majikan. Ini yang pertama masuk surga. Yang ketiga, fakirun muta'affif. Orang fakir yang punya tanggungan, fakir ini super miskin ya. Orang fakir yang punya tanggungan beban hidupnya, anaknya, istrinya, tapi pandai menyimpan rapat kroposnya, pantang meminta-minta. Ini yang pertama masuk surga. Dari umat Nabi Muhammad, orang fakir ini super miskin, pantang meminta-minta. Kalau meminta agama, oke lah. Tapi dia yang menyimpan rapat keluarganya, tidak meminta-minta untuk pribadinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Inilah kelak yang akan masuk surga pertama. Dai nggih. Jangan klub bejani. Rahasiane dai, mubalik. Mubalik itu sebenarnya fakir-fakir, miskin-miskin. Cuman kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu kalau tampil di luar matching, keren, kece, tapi kalau di dalam itu kropos. Bahkan buat makan saja sulit. Ada ustadz itu di Malang, termasuk murabbi dari berbagai halakoh, terkenal. Rumahnya ya biasa, tapi waktu itu umat gak peka. Umatnya gak peka, Bu. Kemudian orang tersebut hijrah ke Jakarta. Sekarang mapan hidupnya. Dai-dai itu gak punya. Cuman orang itu kalau di luar tampilnya matching, keren, dasian, bawa koper biar seperti direktur. Tapi kalau di dalam kropos, gemangannya angel, Bu. Menghabiskan seluruh hartanya di jalan Allah. Nah ini dai tersebut, dai Malang itu ngoten. Umat kehilangan, umat Malang kehilangan sosok seorang dai tersebut. Allahumma sholli ala Muhammad. Singkat. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi Muhammad yang sebaliknya, yang akan dimasukkan ke neraka pertama dari golongan umat Nabi Muhammad, yaitu yang pertama sultanun jair. Ada yang tahu? Sultanun jair, pemimpin yang diktator, pemimpin yang jahat, pemimpin yang tidak memperdulikan rakyat, pemimpin yang mementingkan dirinya sendiri. Inilah pertama yang akan masuk neraka. Auzubillah ini. Tiada pemimpin yang lebih sempurna dan idealis kecuali Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tatkala itu Sayyidina Umar bin Khattab, ketika rakyatnya dilanda paceklik, kelaparan, ada jadi aja rame menang. Ketika dilanda paceklik, kelaparan waktu itu, Sayyidina Umar bin Khattab berjanji di hadapan Allah, ya Allah, jika kau landa kelaparan, musim lapar atau paceklik, maka saya Umar bin Khattab yang pertama kali akan merasakan lapar, dan saya yang terakhir kali merasakan kenyang. Tatkala itu, Bu, semua rakyatnya dilanda kelaparan. Sayyidina Umar bin Khattab, presiden, zaman sekarang itu presiden karena khalifah, ronda, mengurangi tidurnya, mencari rakyatnya, adakah yang masih kurang makan. Di tengah-tengah jalan terdengar suara ibu, percakapan ibu dan anaknya. Anaknya nangis, "Mak, lapar. Mak, lapar." Sayyidina Umar dengar, menghampiri. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Kenapa anak saya tidak bisa tidur, beberapa hari belum makan?" "Terus ini saya masak." "Apa yang dimasak, Bu?" "Coba kamu lihat sendiri." Dilihat, ternyata yang dimasak batu. Yang dimasak batu. Seketika itu Sayyidina Umar bin Khattab langsung meneteskan air mata. Ibu itu berkata begini, kelak Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab yang akan merasakan tanggung jawab, menanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seketika itu Umar bin Khattab langsung mau pingsan, gemetar. Tidak tahu ibu itu kalau yang nyamperin itu adalah Sayyidina Umar bin Khattab.
Lari Sayyidina Umar bin Khattab keluar menuju Baitul Mal mengambil beras yang gede bersama para sahabat. Wahai Umar, biar para kuli saja yang akan membawanya. Apa kata Sayyidina Umar, hadirin? Tidak. Apakah kamu sanggup memikul bebanku nanti tanggung jawab di hadapan Allah? Biarlah aku sendiri. Tumon gak presiden ngoten. Dipikul dewe sampai berkilo-kilo. Dipikul dewe. Ini Bu, ini silakan dimasak untuk anak. Untuk anak ibu. Ibu itu berkata, subhanallah, sungguh mulia dirimu. Semoga Umar bin Khattab seperti engkau. Enggak tahu kalau itu Sayyidina Umar bin Khattab. Umar bin Abdul Aziz tatkala lembur pintu lampu-lampu kan nyala lembur. Anaknya datang. Assalamualaikum ayahku, wahai anakku, ada apa? Saya mau bicara penting sekali. Bicara tentang negara, tentang umat muslim, atau tentang pribadi? Tentang pribadi. Lampu-lampu di kantor dinasnya dimatikan semua, Bu. Umar bin Abdul Aziz nyumet lilin. Zaman bin gak ada lampu gini, pakai lampu-lampu yang pakai minyak ini. Nyelilin dinyalahkan, ditaruh di hadapannya. Silahkan kalau kamu mau bicara. Kenapa engkau matikan wahai ayahku lampu-lampu itu? Ini milik umat Islam. Sedangkan lilin ini milik dari kantong saya pribadi. Silahkan bicara. Subhanallah, sampai seperti itu pemimpin. Makanya tidak heran kalau orang yang masuk neraka pertama dari umat Nabi Muhammad, kata Rasulullah, dari umatku nanti akan ada yang pertama masuk neraka, yaitu sultanun jair, pemimpin yang diktator, pemimpin penjilat, pemimpin yang tidak ngurusi rakyat, ngurusi awake dhewe. Inilah kelak yang akan, sekarang kan banyak pemimpin penjilat dan kata, inilah nanti munafik yang akan masuk ke dalam neraka pertama kali. Singkat, yang kedua siapa ya Rasulullah yang kelak akan masuk neraka? Mereka yang hartanya banyak tapi tidak pernah untuk zakat. Mereka yang sugih kaya raya tapi tidak pernah disisihkan sebagian hartanya untuk di jalan Allah. Inilah kelak yang akan masuk neraka pertama. Singkat, yang terakhir fakirun mutakabbir. Orang yang fakir wis kere masuk neraka dahulu. Siapa? Orang yang fakir, super miskin tapi sombong. Sudah fakir gak ada apa-apa, sombong. Naudzubillah. Tidak mau menerima kebenaran ketika dinasihati. Ayo wae sholat. Ayo ini mau Quran. Ini begini begitu, dibacakan ayat gak terima, gak gelem. Sok menengokon. Gak usah nyocot kon. Inilah orang yang sudah fakir tapi sombong, tidak mau. Dan contohnya orang yang fakir yang sombong kan banyak. Jadi orang yang muslim fakir sombong, ini yang akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. A'udzubillahi min